Salam Timnas Garuda. Sintayong atau STY sudah diberhentikan sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia. Kabar ini menggegerkan penggemar Tim Nasional Indonesia dan menjadi kejutan besar sepak bola di awal tahun 2025. Tapi, diberhentikannya Sintayong barangkali justru menjadi kabar bagus bagi pemain yang memiliki konflik dengan Sintayong. Salah satunya Elkan Bagot. Kita tahu polemik dan konflik antara Elkan Bagot dan Sintayong bermula dari babak playoff Olimpiade 2004. Saat itu, Sintayong memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Pemain Ipswich Town ini diperlukan tenaganya untuk membela Garuda Muda di playoff Olimpiade 2024. Timnas U23 akan melawan Guinea pada partai perebutan tiket terakhir Olimpiade 2004 di Paris, Prancis. Menatap laga itu, Timnas U23 mengalami krisis bek tengah akibat Rizky Ridho tak bisa tampil dan Justin Hubner tak bisa dilepas klubnya Cerezo Osaka. Elkan Bagot semestinya sudah dapat dilepas ke Timnas U23 sebab musimnya bersama Bristol Rovers telah berakhir. Selain itu, perjalanan Ipswich Town sepanjang musim 2023-2024 juga sudah usai. Namun, Elkan memutuskan untuk menikmati liburannya. Dia terlihat berlibur di Maldives bersama kekasihnya, kemudian ke New York, Amerika Serikat. Tindakan ini memicu kemarahan Sintayong, yang akhirnya tidak memanggil Elkan untuk skuad Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang STY sudah tidak lagi menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia. Elkan Bagot berpeluang kembali yang memperkuat timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert. Jika itu terjadi, tentu ada sisi positif, sebab lini belakang timnas akan semakin penuh dengan pemain berkualitas yang tentu akan bersaing untuk menjadi pilihan utama. Namun, terlepas dari kembalinya atau tidaknya Elkan Bagot ke Tim Nasional Indonesia, ada hal penting yang harus kita jadikan pelajaran dari kejadian Elkan Bagot. Hal penting itu adalah naturalisasi pemain menjadi pemain Tim Nasional Indonesia adalah bukan transfer pemain antar klub. Sekali lagi, naturalisasi pemain menjadi pemain Tim Nasional Indonesia adalah bukan transfer pemain antar klub. Naturalisasi adalah perpindahan warga negara yang tentunya menuntut adanya komitmen serius terhadap negara yang dibela atau negara pilihan yang ingin dia bela. Masyarakat Indonesia tentunya berharap komitmen penuh pemain naturalisasi terhadap negara Indonesia yang benar-benar tinggi, penuh nasionalisme, patriotisme, dalam membela bendera merah putih dan lambang Garuda di dada. Indonesia adalah bangsa sepak bola yang besar dan fanatik. Pada level klub kita bisa lihat persaingan klub yang mengakar. Demikian juga konflik supporter garis keras yang sering bertikai, ribut, saling pamer koreografi, rusuh, dan tak jarang berakibat fatal sampai pada kematian atau hilangnya nyawa seseorang. Pada level liga, Indonesia memang kurang bisa berbangga. Kekerasan, berbagai permasalahan membuat Liga Indonesia kehilangan daya tariknya untuk ditonton. Oke lah, itu sudah umum bagi dunia sepak bola kita. Namun jika kita bicara soal tim nasional, segala sesuatu menjadi berbeda. Masyarakat bisa berbeda klub, bisa masuk ke salah satu kelompok ultras pada klub yang didukungnya, yang anti terhadap klub yang lainnya. Tapi ketika mendukung tim nasional Indonesia, mereka menjadi satu bahasa, satu bangsa, satu negara, satu cita-cita. Mereka akan bersatu padu demi membela timnas. Mereka bisa menjadi pemuja yang luar biasa, juga pemuja yang ekstrim. Semua tekanan hidup pun seolah sirna jika timnas memenangkan pertandingan. Sebaliknya dunia juga seakan runtuh
dan hati mereka jadi sangat sedih dan murung manakala timnas kalah. Jadi, bagi supporter Indonesia, timnas adalah kebanggaan, harga diri, jati diri, nasionalisme, loyalisme, dan sangat tabu jika direndahkan dan diremehkan, apalagi dihina. Bisa kita lihat tuntutan tinggi terhadap komitmen-komitmen itu saat PSSI hendak menaturalisasi kiper Italia berdarah Nusa Tenggara Barat, Emil Audero. Kiper hebat yang memperkuat klub besar Serie A seperti Juventus dan Inter Milan. Namun komentar ayah Emil Audero yang meremehkan dan merendahkan timnas Indonesia membuat fans timnas Indonesia murka. Ungkapan ayahnya bahwa mimpi bagi timnas jika putranya itu akan memperkuat timnas melukai hati seluruh pecinta timnas Indonesia. Apa yang terjadi pada Emil Audero? Sehebat apapun kualitasnya, perlahan-lahan dirinya mulai dilupakan. Supporter timnas Indonesia tidak mau menukar harga diri timnas Garuda yang telah direndahkan oleh pemain sehebat apapun kualitas dirinya. Mayoritas pendukung timnas sudah malas bicara Emil Audero. Apalagi mereka pun telah move on dengan kehadiran Martin Paes. Lantas apa hubungan kejadian Emil Audero ini dengan Elkan Bagot? Ya, memang kelihatannya nggak nyambung mengkaitkan kejadian dua pemain ini. Namun sesungguhnya ada benang merah antara kejadian Emil Audero dan Elkan Bagot. Ada kemiripan keduanya meskipun tidak persis. Menolak atau dibekukan memperkuat timnas sebuah negara sebenarnya bukan hal asing dalam dunia sepak bola. Bahkan pemain sekelas Eric Cantona, legenda Manchester United, pernah menolak atau dibekukan dari tim nasional Prancis. Namun, tindakan Elkan Bagot menghapus PSSI di bio Instagramnya usai berseteru dengan Sintayong membuat geger jagat sepak bola Indonesia. Bagi pendukung timnas, Indonesia menghapus PSSI itu seperti seolah Elkan tidak memiliki jiwa nasionalis sejati. PSSI adalah federasi tempatnya bernaung, federasi dari negara yang harus dia perkuat ketika dibutuhkan. Kesannya menghapus PSSI di bio Instagramnya sangat kekanak-kanakan, seolah dirinya menyesal membela tim nasional Indonesia. Sekali lagi, menolak atau dibekukan memperkuat timnas sebuah negara sebenarnya bukan hal asing dalam sepak bola. Selain Eric Cantona, ada pemain yang bahkan diusir di saat Piala Dunia sedang berlangsung. Pemain-pemain itu adalah pemain Kroasia, Nikola Kalinic. Di Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia, Nikola Kalinic dikirim pulang oleh Zlatko Dalic selaku pelatih timnas. Hal ini terjadi lantaran Kalinic menolak untuk melakukan pemanasan ketika ingin dimasukkan sebagai pemain pengganti. Bayangkan, hanya menolak untuk melakukan pemanasan. Pemain Jerman Stefan Effenberg. Stefan Effenberg dipulangkan dari Piala Dunia Amerika Serikat tahun 1994. Kejadian bermula ketika pertandingan melawan Korea Selatan. Effenberg ditarik keluar dengan maksud Jerman yang kala itu unggul 3-2 bisa menambah gol atau setidaknya mempertahankan keunggulan. Sayangnya ketika diganti, Effenberg tidak terima dan langsung menunjukkan gerakan tidak senonoh kepada fans Jerman. Pelatih Jerman, Bertie Fox, sangat marah dan langsung mengirim Effenberg pulang ke negaranya. Pemain Irlandia Roy Keane. Sebelum Piala Dunia Korea Jepang tahun 2002 berlangsung, Keane berkali-kali menyuarakan kekesalannya terhadap kurangnya fasilitas yang diberikan manajemen timnas Irlandia. Ia bahkan secara terbuka mengkritik Jack Charlton
dan Mick McCarthy yang kala itu dipilih sebagai pelatih Irlandia. Setelah terlibat adu argumen dengan Mick McCarthy, Ken akhirnya langsung dipulangkan dan gagal bermain di Piala Dunia. Pemain Prancis Nicolas Anelka. Pengusiran yang dialami Anelka terjadi pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Saat itu, Prancis diwajibkan menang melawan Meksiko jika ingin lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi penampilan dari Anelka yang hambar membuat pelatih Prancis Raymond Domenech mengkritik Anelka habis-habisan. Anelka tidak terima dan langsung mengeluarkan umpatan kasar kepada Domenech. Akibatnya, ia langsung diganti dan dipulangkan kembali ke negaranya. Sekali lagi, naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan transfer pemain antar klub, di mana kebanyakan tindakan loyalitas tak lebih didorong oleh motivasi uang dan kekayaan belaka. Naturalisasi pemain tim nasional Indonesia adalah sebuah kehormatan tertinggi dipanggil untuk membela negara, yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan tindakan picik, apalagi sampai menghapus PSSI dari biomedia sosial semata-mata tak lagi dipanggil akibat ulah diri sendiri. Untuk alasan nasionalisme, untuk alasan harga diri PSSI dan harga diri Timnas Garuda, saya merasa layak mendukung keputusan Sintayong ketika membekukan Elkan Bagot dari tim nasional. Selain sebagai sanksi, juga sebagai pelajaran kepada semua pemain bahwa negara harus ditempatkan di urutan pertama jika menyangkut tim nasional Indonesia daripada urusan kekasih atau urusan tak penting lainnya. Kecuali urusan yang benar-benar sangat penting dan secara manusiawi membuat seseorang pemain harus absen ketika dipanggil timnas. Jika tidak demikian, kehormatan sebagai pemain tim nasional seperti terdegradasi dan tak punya harga diri. Setelah Sintayong tidak lagi menjadi pelatih tim nasional Indonesia, saya berharap Elkan Bagot bisa menyadari kekeliruannya. Jika ia bisa kembali memperkuat timnas, semoga ia bisa menjadi pemain yang membuat timnas semakin kuat. Bukan saya anti Elkan Bagot. Saya justru ingin sekali melihat Elkan Bagot berjuang merebut kembali hati pendukung timnas Indonesia kepadanya. Berjuang sekeras mungkin, menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan komitmennya pada PSSI dan timnas. Bekerja keras menunjukkan kembali performa gemilang. Bagaimanapun, Elkan Bagot memiliki bakat dan salah satu pilar dari barisan lini belakang timnas Garuda. Jika Elkan bisa membuktikan komitmennya pada PSSI dan timnas, saya doakan siapapun yang menjadi pelatih timnas Indonesia, Elkan akan selalu menjadi salah satu pilihan utamanya. Kita Garuda.